Maaf Ustaz, melenceng, membelok pun tak apa. Bagaimana saat kita lagi safar tapi kita junub, safarnya jauh di luar negeri, bertanya perjalanan jauh sampai tak bisa kita mandi junub. Kau naik apa sampai tak bisa mandi? Saya berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat sekali terbang ke Qatar, karena saya naik pesawat Qatar Airlines. Dari Qatar naik pesawat lagi turun transit Tripoli, Pekanbaru Jakarta, Jakarta Qatar, Qatar Tripoli Libya. Dari Tripoli baru sampai Darul Bayda, Casablanca, Maroko. 24 jam perjalanan paling jauh, 24. Sampai tak bisa mandi. Oh, maksud dia misalnya di perjalanan itu mimpi, maaf cakap, mimpi basah dia di perjalanan. Lalu kemudian dia tak bisa mandi. Anggap aja lah begitu, agak-agak kan, sampai tak bisa mandi. Apakah kita hanya mengqadha? Bagaimana sholat kita yang tak bisa sholat selama dalam perjalanan itu? Transit tak bisa, mandi tak bisa. Orang yang tak cukup alat bersuci, maka 3 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, tidak wajib dia sholat. Selama dia di pesawat itu dia tak wajib sholat. Kenapa? Karena debu tak ada, air tak ada. Kalau dia berwudu ke toilet, ternyata semua isi penumpang tuh begitu isi kepalanya. Ada 300 orang, tenggelam pesawat tuh. Nah, ke air tak ada, debu tak ada, tak cukup alat bersuci, maka menurut mazhab Hanafi tak wajib sholat, karena tak cukup alat bersuci. Mazhab Hambali, dia sholat tanpa wudu, maka dia sholat saja. Masuk waktu zuhur, dia sholat. Masuk waktu asar, dia sholat. Mazhab Syafi'i, ketika masuk waktu sholat itu dia sholat, tapi nanti setelah sampai di tujuan dia sholat lagi. Sholat yang kedua itu namanya sholat i'adah. Sholat itu ada 3. Pertama adaan, yang kedua qadhaan, yang ketiga i'adah, diulang. Kenapa sholatnya yang di pesawat tadi diulang? Karena tidak cukup syarat sah sholat mesti suci. Kenapa dia tetap sholat di pesawat itu? Karena tak boleh waktu itu kosong dari mengingat Allah. Sholatnya di pesawat itu namanya sholat lihurmatil waktu. Di antara 3 mazhab tadi, Anda condong kemana? Kalau saya condong ke Syafi'i. Kenapa? Seandainya saya pakai mazhab Hanafi, saya tak sholat. Ternyata sholat itu wajib, saya berutang di hadapan Allah. Seandainya saya pakai mazhab Hambali, saya sholat. Ternyata sholat itu tidak sah, karena tidak sah wudunya. Seandainya saya pakai 2 mazhab ini, saya tetap punya utang. Yang paling selamat saya pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Dihormatil waktunya dapat, dan sholat itu tetap sah, karena nanti akan i'adah, diulang. Jelas kehebatan mazhab Syafi'i?